Pola mencicil selalu berhasil mempercepat keinginan kita untuk tercapai. Halo, assalamualaikum, ketemu lagi dengan Maiin di blog Inara TV Channel. Siapa yang punya rumah, konsepnya rumah tumbuh? Sama dong kayak Maiin. Maiin ini rumahnya konsepnya rumah tumbuh, artinya memang apapun yang terjadi di rumah ini semuanya berproses tahap bertahap, jadi nggak langsung brek. Karena nggak semua orang punya keluasan secara ekonomi dan kondisi, makanya Maiin pun nggak pernah menyesali kondisi Maiin. Yang utama itu kita harus mengusahakan bagaimanapun caranya. Dan buat Maiin secara pribadi, Maiin menerapkan konsep pola menyicil, pelan-pelan asal kelakon, nggak perlu terburu-buru, nggak apa-apa mencicil, yang penting pasti akan terlaksana. Ini Maiin akan berbagi momen untuk spot Maiin memperbaiki bagian depan muka Maiin. Gimana untuk prosesnya, terus mencicilnya mulai dari apa, estimasi biayanya kayak gimana, tips dan trik Maiin itu gimana biar bisa mendapatkan hasil yang looknya maksimal, terlihat elegan tapi dengan budget yang tidak besar. Nah, ikuti Maiin, tapi sebelumnya jangan lupa di subscribe dulu blog Inara TV Channel dan tekan tanda lonceng untuk dapat notifikasi secara gratis. Once again. Video hari ini adalah video sambungan dari video sebelumnya. Jadi yang belum nonton bisa cek di video sebelumnya, ini prosesnya seperti apa. Dan setelah belanja, ini barang-barang yang kemarin Maiin belanjain. Ini semua kondisinya diantar sama kurir dari depo bangunannya. Kira-kira menunggu 3-4 hari, ini barang akan sampai di lokasi dan semuanya diantar sampai depan rumah. Untuk kebutuhan, kita tahu kebutuhannya itu tentu diskusi dulu sama tukang. Jadi tukang yang tahu persis nih berapa kebutuhan yang kita butuhkan. Memang kita siapkan dulu konsepnya, mau ngerenov seperti apa. Nanti tukang yang akan menakar. Karena prosesnya nanti Maiin kemungkinan bakal 2 part, maka Maiin mencicil barang-barang yang awet bisa disimpan. Untuk sisanya kayak pasir, semen itu kan nggak bisa kita simpan di rumah, maka itu belinya dadakan. Tapi tenang, untuk pasir dan semen itu dananya nggak sebesar dana awal ini, karena yang paling besar itu ada di keramik dan alderon ini. Semua barang Maiin beli kondisinya diantar ya, jadi diantar langsung sama kurir dari tokonya itu. Dan untuk tips dari Maiin itu selalu memilih sendiri untuk produknya. Sebenarnya kalau kita memilih sendiri untuk produknya, repot iya. Tapi kita bisa menstandarkan kualitas bangunan yang kita inginkan. Seenggaknya pas harganya dengan harga borongan, tapi kita menang di kualitas bangunan. Dan yang udah Maiin rasain, ketika kita merenov dan memutuskan hanya borongan di tukang aja, artinya bahan kita yang beli, kita bisa menghemat banyak dana, plus kualitas bangunannya pun kita bisa dapat yang maksimal. Ini kondisi awal depan rumah Maiin, berantakan semua, dan nanti rencananya Maiin mau full renovasi keramik dan pasang kanopi. Nah, ketemu akhirnya untuk bon-bonnya. Jadi mungkin kalau untuk sedikit cerita, rumah Maiin ini nempatin rumah baru ini udah hampir setahun lebih ya. Tepatnya sih Ramadan kemarin Maiin udah nempatin rumah ini. Dan dalam durasi waktu setahun lebih itu juga Maiin membiarkan rumah Maiin tanpa kanopi. Karena memang banyak banget lini yang perlu fokus lebih ketimbang kanopi. Dan sebenarnya Maiin itu masih kepengennya bikin kanopi yang permanen alias didak, tapi kalau mengukur dari kekuatan dana itu bakalan membutuhkan waktu lebih lama termnya agar bisa sampai di titik itu. Dan lagi nanti akan repot dengan perizinan, karena secara otomatis kalau
kanopi permanen dihitungnya bangunan ya, bukan bangunan permanen, dan itu bisa menambahkan pajak tanah yang saat ini ada. Jadi secara otomatis semuanya berubah tuh, pajak tanah, surat dan lain sebagainya. Karena pertimbangan itu juga jadi masukan buat main. Nah, kalau untuk kanopi baja ringan atau holo itu memang dihitungnya bangunan non permanen, jadi tidak mempengaruhi di pajak. Plus untuk perizinan juga bakal lebih sulit ya, karena kalau di perumahan main, kalau bangun itu harus izin ke developer dan ada uang deposit sebesar 2,5 juta. Itu sebagai jaminan kalau pembangunan kita nanti berjalan dengan baik dan tidak merusak fasum di perumahan sini. Tapi kalau untuk membangunkan, kalau cuma bikin kanopi, hitungannya kan bukan renovasi, makanya nggak perlu perizinan dan nggak perlu ada uang deposit. Karena uang deposit 2,5 juta itu buat main besar, dan itu baru bisa dikembalikan prosesnya setelah selesai kita bangun, kita lapor ke perumahan, dan itu proses turunnya pun cukup lama. Karena banyak pertimbangan itu, pertama dananya besar, kedua akan mempengaruhi pajak yang ada, ketiga memang harus perizinannya lumayan belibet, dan keempat memang waktunya, dan yang terakhir kelima kesanggupan dari tukang. Mungkin ada yang tanya kenapa sekarang untuk renovasi, padahal kan sekarang kondisinya lagi kayak gini. Kadang kita tuh nggak bisa memilih untuk berjalan sesuai keinginan kita. Kita kalau bangun itu kan memang main ini kan bangun pakai tukang yang biasa main, dan tukang itu punya jadwal tersendiri. Kita pun nggak bisa mengatur suka-suka dia, dan main yang mengikuti ritme jadwal dia, karena dia pun punya kerjaan kontrak proyek dengan orang lain. Makanya main ngambil waktu luangnya, dan ternyata dia bisanya sekarang. Makanya main mulai mencicil nih biar nggak terlalu berat nantinya. Nah, untuk item yang dicicil ternyata nih kemarin main memutuskan untuk mencicil ya. Main mencicil bahan bangunannya dulu yang sekiranya bisa dijarakin sampai nanti tukang datang, biar nggak berat banget dan nggak terlalu berat banget. Dan kemarin itu main mencicil pertama item itu keramik. Main itu mau renov itu dari depan pintu sampai parkiran mobil, dan itu lebar rumah main itu 6, parkirannya itu kalau dari depan kamar 5, tapi kalau dari sini sekitar 6. Dan itu kemarin setelah main hitung-hitung, main ini perinciannya untuk pembelian keramik main belinya semua keramik granit merek Roman. Mungkin kalau sebagai pertimbangan, kalau bedanya granit dengan keramik itu yang paling kontras itu memang dari segi harga. Kalau granit memang lebih mahal daripada keramik, tapi granit itu punya kelebihan dia lebih kuat dan memang lebih berat. Memang nggak ada jaminan ya kalau nanti, karena main memang memfungsikannya, granit ini kan mau ditaruh di area parkir mobil, yang mobil itu kan berat dan itu di area depan, makanya main lebih cenderung memilih granit. Meskipun harganya lebih mahal, tapi memang granit dari segi ketahanan dia lebih kuat, dan memang kalau diangkat dia lebih tebal. Dan untuk granit, main itu beli 3 jenis granit. Jadi granit yang ditaruh di depan pintu ini granit merek Roman, tipenya Davensa. Main beli 5 box ukuran 60 x 60. Ini satu boxnya harga 176.000, totalnya itu 880.000. Terus main beli granit juga untuk di area parkiran sebelah kiri. Nanti itu main beli 4 box, itu satu boxnya harganya 212.400, totalnya 849.600. Lalu yang paling besar yang area sini, ini main beli granitnya 11 box. Ini granitnya ukuran 30 x 30. Ini harga per boxnya 239.000, totalnya ini 2.639.500. Jadi nanti main mau desain untuk area parkiran itu kan ada 2, kalau dari depan ya, sebelah kiri itu nanti full bakal di keramik, dan di sebelah kanan itu nanti kayak sistemnya jalan setapak dan pakai rumput sintetis. Untuk rumput sintetisnya ini main juga udah beli, ini ketebalan 3 cm. Itu main butuhnya 1 x 4, jadi 4 meter ya, 4 meter persegi.
Untuk yang ketebalan 3 cm, nah tipenya rumput Swiss look natural itu 1 meternya sekitar 200.000. Jadi kalau rumput sintetis itu yang pengaruh itu ketinggian ketebalannya ya. Dan kalau untuk rumput sintetis main dapat suppliernya sendiri. Kalau untuk keramiknya ini main belinya di Depo Bangunan. Cat untuk baja ringannya itu ini Avian mereknya Super White, ini satu kalengnya 55.800. Kemarin sempat ditawarin yang lebih mahal, harga per boxnya itu seukuran kayak gini 250. Cuman main kan budgetnya terbatas, maka yang dipakai yang brand ada nama tapi yang sedang lah, middle. Nanti kalau perkala nanti. Terus yang main beli lagi juga ini premiernya. Jadi sebelum dicat itu pakai premiernya dulu. Itu satu kalengnya gini, ini merek Nippon, ini 101.600, beli 2 jadi 203.600. Terus main juga beli ini keran ya, karena memang di belakang lagi rusak. Keran ini harganya 22.300 plus ini cat nih, yang pada nanyain cat di rumah Main, ini sih nggak termasuk item renovasi ya, tapi buat masukan juga nih merek cat yang Main pakai. Ini mereknya Cendara Molex, itu tipenya Gentle White C111. Ini harganya kemarin di sana 135.000 kalau nggak salah. Dan untuk total belanja Main untuk cat dan granitnya itu totalnya ini 4.835.000. Dan item kedua yang Main cincil itu dari toko yang berbeda. Ini toko baja ringan. Kalau kenapa Main memilih untuk baja ringan? Mungkin masukan sebelumnya. Main udah pernah bikin video untuk bikin kanopi di belakang, dan kanopi di belakang itu Main memutuskan memang pakai baja ringan dan Alderon. Kenapa alasannya? Karena Main mau menghemat budget yang ada. Kalau kita beli holo, ini otomatis kita ke tukang kanopi, dan tukang kanopi itu dihitung per meter perseginya sekian ya. Dan kalau baja ringan itu kita yang belanja barangnya plus hanya bayar tukang harian. Dan ternyata Main untuk ngerjain di belakang aja yang ukurannya 4x1 itu bisa menghemat hampir 900.000. Mungkin Main lupa ya, bisa dicek di video sebelumnya. Nah, Main mau menerapkan pola yang sama. Jadi Main yang belanja barang dan kita tinggal bayar tukangnya itu per hari. Pertimbangannya mungkin gini, kalau holo itu memang ada, holo dan baja ringan memang ada kelemahan dan kelebihan. Kalau untuk holo dari segi look memang lebih cantik, tapi harganya juga lebih mahal. Dan itu yang ngerjain tukang kanopi. Secara otomatis ketika kita mau ngeramik, kita harus manggil tukang lagi, biayanya beda lagi. 2 kali kan, jadi pos uang kita tuh akan kealir ke 2 tempat, tukang holo dan tukang kanopi. Plus kalau holo itu memang looknya lebih cantik, tapi untuk daya tahan sama karat lebih baik baja ringan. Memang ada kelemahan kelebihan. Kalau kita manggil tukang kanopi holo, kita terima beres, bayar sesuai nominalnya, per meter persegi dihitung berapa. Dan kalau mau keramik kita harus bayar tukangan, manggil tukang lagi, bayar tukang keramik lagi. Sedangkan kalau ini Main cukup manggil 1 tukang, dia bisa ngerjain kanopi atas dan kanopi dan keramikin bawah. Terus gimana caranya biar kelihatan looknya cantik? Main untuk baja ringannya nanti dicat. Looknya nanti akan berbeda, tapi Main berusaha memaksimalkan looknya tetap cantik pada akhirnya. Nah, untuk item yang kedua, Alderon. Oh ya, untuk Alderon mungkin yang belum tahu informasinya, Alderon itu dia dari segi harga lebih mahal, tapi dia kalau kena hujan nggak berisik. Kalau spandek, apalagi asbes, kalau kena hujan berisik. Apalagi kalau asbes, dia tuh kalau kepapar panas sebenarnya nggak bagus untuk dihirup, karena dia teroksidasi, zatnya itu nggak baik untuk dihirup manusia. Makanya Main memutuskan menggunakan Alderon. Dan Alderon itu ternyata ada jenisnya. Jadi ada yang double layer dan ada yang single layer. Single layer lebih murah. Kalau Main nanti di depan itu pakai yang double layer, jadi sama kayak yang di belakang, lebih tebal. Terus untuk Alderon bedanya di depan dan di belakang. Main untuk Alderon depan ini nanti pakai yang semi transparan. Kalau di belakang itu kan full 100%, jadi warnanya putih pekat. Nah, makanya kalau untuk Alderon depan tadi agak kuning, jadi dia masih bisa menyerap cahaya yang masuk
nanti di depan nggak terlalu gelap, main pakai yang 80% untuk tingkatannya. Harganya itu beda, jadi lebih mahal 20.000. Jadi kalau untuk yang semi transparan malah justru harganya lebih mahal. Itu bedanya 20.000 per meter. Kalau satu lembar itu 1 kali 6, berarti kan ada 6 meter, dan itu berarti satu lembarnya itu selisihnya 20.000 kali 6 sama dengan 120.000. Jadi perinciannya main pakai alderonnya 2 yang ukuran 5 meter dan 6 meter. Alderon ukuran 5 meter 3 lembar, lalu ukuran yang 6 meter 4 lembar. Terus ini screw shellnya, ini 120 sheet. Itu totalnya 6.870.000. Tuh. Dan lagi ini tambahan, itu untuk bajaringannya main pakai 20 bajaringan, 20 batang. Itu 20 batang 1.220.000. Dan untuk skrupnya ini satu kantong begini 75.000. Totalnya untuk bajaringan, mereknya Perkasa untuk bajaringannya, dan skrupnya ini 1.295.000. Jadi kalau di total untuk alderon plus bajaringannya, berikut aksesoris dari bajaringannya, ini totalnya, main total dulu. Nah, totalnya 8.165.000. Terus kalau ditambah, kalau di total sama belanja keramik, cat juga cat dan lainnya, ini main tambah dulu 1 juta, dan ditambah rumput sintetisnya totalnya 13.700.000. Ini biaya term pertama besar ya, makanya kalau nggak dicicil pun akan berat nantinya. Kalau sebagian besar bahannya udah dicicil, maka main masih ada waktu, masih ada spare waktu, ngumpulin dana lagi untuk bisa fokus ke hanya bayar tukang dan belanja sisa material itu kayak pasir, semen, bata, dan kerikil. Karena kalau semen, pasir, bata, dan kerikil itu harus dadakan ketika tukang udah positif datang. Kita nggak bisa nge-save di sini. Selain makan tempat, semen itu kalau disimpan lama juga bakalan keras kayak batu. Intinya, Main udah mencicil part pertamanya. Ini item yang dicicil aman jika kehujanan dan nggak begitu banyak makan tempat untuk penyimpanan. Dalam durasi mencicil paket yang pertama, barang yang pertama sampai nanti tukang datang, itu Main masih punya spare waktu untuk mengumpulkan dana lagi. Disinilah fungsi perencanaan. Kita harus punya target dan plan untuk pembangunan setiap step area di rumah kita. Kalau dananya sudah cukup memadai, walaupun belum 100%, barulah kita membuat rancangan untuk desainnya. Bertamu ke rumah tukang dan kita utarakan keinginan kita. Bertanya kapan luang waktunya, lalu berapa biaya borongan tenaganya, dan kira-kira bahan apa aja yang dibutuhkan untuk proses membangun desain yang kita inginkan. Baru kita mulai belanja bahan-bahan yang sekiranya aman dan bisa di-save, dan luangkan waktu untuk bisa mencicil kembali di term kedua. Setidaknya 80% sudah dibeli, sisanya lebih ringan dan lebih fokus hanya untuk membayar tukang, juga kebutuhan yang kecil-kecil. Untuk videonya hari ini, semoga videonya bermanfaat. Sampai ketemu di next video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.